Baca doa bersama, boleh mengikuti mikrofonnya, silakan dihidupkan. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Jawabannya apa? Alhamdulillah ana bil khair. Syukran. Sobahul khair. Sobahan nur. Sobahal khair. Sobahan nur. Sobahan nur. Baik. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab pada pagi hari ini. Silakan diniatkan mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan sepenuh hati. Yakin kalau misalnya kita belajar, kita akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu, khususnya ilmu mempelajari bahasa Arab. Oke, baik. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah sudah ada 6 orang yang bergabung pada pagi hari ini. Coba siapa yang tahu kemarin kita terakhir belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Pada pekan yang lalu, pembelajaran kita terakhir tentang apa? Sekolah. Tentang sekolah. Belum tepat. Lebih tepatnya lagi tentang warga sekolah atau profesi yang ada di dalam sekolah. Ya, baik. Apa bahasa Arabnya warga sekolah? Siapa yang masih ingat? Afrodul madrasah. Afrodul madrasah. Apa? Afrodul madrasah. Baik. Coba kita ulangi bersama-sama. Ulangi, ikuti setelah Pak bacakan. Wahid, isnani, salasa. Afrodul madrasati. Akan diulangi. Afrodul madrasati. Afrodul madrasati. Lagi. Yang lain boleh dihidupkan mikrofonnya. Ayo. Jangan malu-malu. Coba. Afrodul madrasati. Apa tadi arti dari afrodul madrasah? Warga sekolah. Warga sekolah. Baik. Ini artinya adalah warga sekolah. Nah, warga sekolah ada siapa aja? Coba. Dalam bahasa Indonesia, warga sekolah apa saja? Maksudnya profesi apa saja yang biasa ditemukan, yang seringkali kita temukan di dalam lingkungan sekolah? Ada apa aja coba? Guru. Ada siapa? Ada guru, mudaris, terus ada siapa lagi? Kepala sekolah. Ada kepala sekolah, terus ada siapa lagi? Murid. Ada murid. Terus ada siapa lagi?
Penjaga Penjaga sekolah. Terus ada siapa lagi? penjaga kantin. Penjaga kantin. Sudah ada lagi yang lain? Ada tukang yang membersihkan sekolah atau yang menyapu ruangan yang ada di dalam sekolah. Oke, baik. Itu adalah afrodul madrasah atau warga sekolah. Dari kata fardun. Fardani afrodun. Afrodun adalah jamak dari kata fard. Fard itu sendiri, kalau afrod berarti banyak. Tayyib. Madrasati. Ini kemarin kita sudah mengartikan. Masih ingat artinya? Hazihi madrasati. Ini adalah sekolahku. Fil madrasati mudarrisun wa talibun wa muwazzafun. Di dalam sekolah ada mudarris, ada guru, wa talibun dan murid, wa muwazzafun dan pegawai sekolah, wa bawwabun penjaga sekolah, ana uhibbu madrasati, saya suka sekolahku. Baik, sekarang kosakata yang ada di dalam warga sekolah. Yang pertama ada mudaris. Apa itu mudaris? Artinya dalam bahasa Indonesianya adalah Guru. siapa yang tahu? Guru. Guru, betul. Berikutnya yang kedua ada mudarisatun. Mudarisatun apa? Guru perempuan. Guru perempuan. Apa bedanya mudaris dan mudarisah? Kalau mudaris tidak menggunakan tamar butoh, maka dia adalah muzakkar untuk laki-laki. Kalau mudarisah, dia menggunakan tamar butoh, maka dikhususkan untuk seorang perempuan. Jadinya guru perempuan. Berikutnya tolibun. Apa arti dari tolibun? Siapa yang tahu? Tolibun. Apa artinya? Murid. Murid Ya. laki-laki. Oke, betul. Murid laki-laki. Kalau hanya menyebut sebagai murid, maka masih dalam bentuk keraguan. Muridnya laki-laki apa murid perempuan. Tapi kalau sudah dijawab murid laki-laki, maka jawabannya sudah tepat. Tolibun artinya adalah murid laki-laki. Berikutnya tolibatun. Murid perempuan. Murid perempuan. Ya, coba kita lihat perbedaan tolibun dan tolibatun ada pada penggunaan. Oh, digunakan untuk mendefinisikan bahwasanya apa yang dimaksud adalah seorang dipahami. Kita lanjut lagi. Berikutnya ada muwazzafun. Nah, muwazzafun. Apa arti dari kata muwazzaf atau muwazzafun? Siapa yang tahu? Muwazzafun. Nah, kemarin kita sudah membahas. Kira-kira apa arti dari muwazzaf? Siapa yang tahu? Kepala sekolah. Belum tepat. Yang lain? Siapa yang mau menjawab? Pegawai. Iya, betul. Pegawai sekolah. Jadi di setiap sekolah itu ada guru, ada juga pegawai. Jadi ada guru dan tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan ini atau muwazzaf ini di dalam sekolah tugasnya adalah mengurus administrasi yang berkaitan dengan sekolah, seperti di bagian tata usaha, bagian keuangan, ya pokoknya dia yang bekerja sebagai pegawai. Dan muwazzaf ini dia tidak mengajar. Kalau mengajar khusus untuk mudaris dan mudarrisah.
Kalau muazzaf ini kerjanya dia di kantornya, jadi tidak di dalam kelas mengajar seperti halnya guru. Tayyib, itu tadi muazzaf. Berikutnya ada muazzafatun. Nah, apa itu muazzafatun? Siapa yang tahu? Pegawai Muazzafah. perempuan. Tayyib, Pegawai perempuan. pegawai perempuan. Jadi ada muazzaf, pegawai laki-laki. Ada juga muazzafah yang disebut sebagai perempuan. Berikutnya, yang ketujuh. Ini ada apa dibacanya? Kanasun. Kanasun. Tayyib, kanasun. Apa arti dari kanasun? Tukang pembersih. Tukang pembersih. Ya, Tukang atau bersih. seorang pembersih yang merupakan dia laki-laki. Ya, jadi kanas itu adalah dari kata kanasa yaknusu. Artinya menyapu. Dia kan memegang sapu. Tapi kalau di sini didefinisikannya sebagai pembersih. Jadi bisa nyapu, bisa ngepel, bisa mengelap kaca, dan lain-lain. Berikutnya kanasatun. Apa arti dari kanasatun? Pembersih perempuan. Ya, betul. Pembersih perempuan. Tayyib. Kita lanjut berikutnya. Ba'i'un. Siapa yang masih ingat apa itu ba'i'un? Penjaga kantin. Laki-laki. Penjaga kantin. Atau lebih tepatnya ba'i adalah seorang pedagang. Ya, ba'i'un artinya adalah pedagang. Jadi, di dalam sekolah itu biasanya ada kantin. Ya, siapa yang di sekolahnya ada kantin? Saya. Ya, jadi kantin itu biasanya untuk menjual keperluan sekolah. Ada makanan, biasanya ada minuman, lalu juga ada buku tulis, ada alat tulis yang jelas dia digunakan untuk menjual kebutuhan para warga sekolah. Nggak cuma siswa, ada juga guru yang ke kantin, ada juga. Lalu berikutnya, ba'i'ah. Apa itu ba'i'ah? Penjual perempuan. Ya, Pedagang perempuan. pedagang atau penjual perempuan. Jadi ada yang laki-laki, juga ada yang perempuan. Berikutnya, bawabun. Ma makna bawabun? Apa artinya bawabun? Penjaga sekolah. Iya, penjaga sekolah laki-laki atau seorang satpam juga bisa dikategorikan sebagai seorang bawabun. Lalu berikutnya ada bawabah. Apa itu bawabah? Penjaga sekolah perempuan. Ya, betul. Sama halnya dengan bawabun. Kalau bawabah itu dia penjaga sekolah yang perempuan. Ya, bedanya ada di penggunaan kata tamarbutoh. Kalau ada tunnya, maka dia khusus untuk perempuan. Kalau tidak ada tunnya, maka dia laki-laki. Oke, baik. Siapakah dia? Pekerjaannya adalah mengajar di dalam kelas. Dia mengajar menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang. Kira-kira siapakah dia? Ya, boleh disebutkan bahasa Arabnya? Mudarrisun. Ya, dia adalah seorang mudarrisun. Tayyib, barakallah. Berikutnya, siapakah dia? Dia adalah seorang warga sekolah yang bekerja di dalam kantor. Dia menggunakan gamis panjang dan menggunakan kerudung. Apa bahasa Arabnya? Muazzafatun. Tayyib, betul. Muwazzafatun. Berikutnya, siapakah dia?
Biasanya dia menjajakan makanan di dalam kantin. Dia merupakan seorang perempuan. Ayo. Ba'iatun. Ya, betul. Ba'i'atun. Ba'i'atun. Baik, berikutnya. Di dalam sekolah ada seorang yang terus selalu menjaga kebersihan sekolah. Dia merupakan seorang laki-laki. Nah, kira-kira siapakah dia? Ya, betul. Kanasun. Oke, baik. Berikutnya. Siapakah dia? Setiap hari dia pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Dia adalah seorang laki-laki. Nah, apa pekerjaannya dia? Tolibun. Taib, betul. Ini ya tolibun ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini juga sudah tadi tolibun. Yang kemarin kita sudah membahas tentang afrodul madrasah. Manhaza. Masih ingat apa arti dari kata manhaza? Ayo, masih ingat nggak? Kemarin kita sudah belajar. Manhaza. Apa arti dari kata manhaza? Siapa yang tahu? Manhaza nih, yang ini nih. Nih, apa artinya? Nggak ada yang tahu? Arti dari kata manhaza adalah siapakah? Ya, siapakah ini? Gitu ya. Terus haza mudarrisun. Apa artinya haza mudarrisun? Kemarin kita sudah laki-laki. Iya, ini adalah guru laki-laki. Baik, betul. Berikutnya al-mudarrisu fil fasli. Apa artinya? Masih ingat? Al-mudarrisu fil fasli. Kan bisa nonton TV. Apa? Bahasa Indonesianya al-mudarris, guru laki-laki. Fi, apa artinya fi? Fi artinya adalah di dalam. Al-fasli, al-fasli artinya adalah kelas. Ini adalah guru laki-laki. Guru laki-laki ada di dalam kelas. Nih ya, tuh dia lagi nulis ya ceritanya. Baik, berikutnya. Manhazihi. Apa arti dari kata manhazihi? Siapa yang tahu? Siapakah ini? Siapakah ini? Lalu jawabannya hazihi tolibatun. Apa artinya hazihi tolibatun? Ini murid perempuan. Ya, betul. Ini adalah murid perempuan atau libatu fil fasli. Apa artinya? Murid perempuan sedang berada di dalam kelas. Ya, murid perempuan sedang berada dalam kelas. Berikutnya manhaza. Siapakah ini? Haza bawabun. Apa arti dari bawabun? Ini pegawai laki-laki. Ya, ini pegawai laki-laki. Al-bawabu amamal madrasah. Siapa yang tahu? Pegawai laki-laki di dalam sekolah. Amama lebih tepatnya artinya bukan di dalam. Kira-kira apa arti dari amama? Di luar. Di luar. Di luar. Belum tepat. Belum tepat. Siapa yang tahu? Di luar sekolah. Belum tepat. Ini kan sekolah. Nah, dia berada di sini. Kira-kira ini di mananya? Bukan di dalam. Gerbang sekolah. Bukan. Amama artinya adalah
Kalau Di bahasa Inggrisnya depan. itu, Di depan ya sekolah. betul, in front of, ya di depan. Ini adalah penjaga sekolah. Penjaga sekolah ada di depan sekolah. Ini kan ini sekolahnya di belakang. Dianya ada di depan ya. Ya, bisa dilihat pada gambar. Amama artinya adalah di depan. Tayyib. Man anti? Siapakah kamu? Ana bai'atun. Al-bai'atu fil maqsofi. Apa artinya ana bai'atun? Di luar tim. Aku, Aku pedagang ya aku adalah pedagang perempuan. perempuan. Ya. Al-bai'atu fil maqsofi. Apa artinya? Siapa yang tahu? Al-bai'atu fil maqsofi. Pedagang perempuan Hmm? ada di luar sekolah. Di luar sekolah belum tepat. Al-maqsof Di artinya dalam bukan sekolah. Di dalam Di dalam sekolah. sekolah. Nah, al-maqsof artinya bukan sekolah. Sekolah bahasa Arabnya adalah al-madrasah. Nah, Di maqsof dalam artinya, kelas. nah, Di dalam bukan. kantin. Iya, betul. Barakallah. Di dalam kantin. Ini adalah dia ceritanya lagi dagang di kantin. Ya, ada anak-anaknya pada mau bayar. Ya. Jadi al-maqsof itu artinya adalah kantin. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya ada man anta. Siapakah kamu? Ana kanasun. Apa artinya kanasun? Aku pembersih laki-laki. Ya, aku adalah seorang pembersih atau tukang yang membersihkan sekolah laki-laki. Ya. Al-kannasu fil madrasati. Apa arti al-kannasu fil madrasati? Pembersih laki-laki ada di dalam sekolah. Tayyib. Ya, seorang pembersih laki-laki berada di dalam sekolah. Oke, baik. Berikutnya manhaza. Apa artinya manhaza? Masih ingat tadi? Siapakah dia? Siapakah dia? Coba. Apa bahasa Arabnya? Siapakah ini? Apa bahasa Arab dari ini seorang guru? Coba siapa yang bisa bahasa Arabnya apa? Haza mudarrisun. Haza mudarrisun. Baik, betul. Berikutnya, ini seorang penjaga sekolah laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Haza kannasun. Penjaga sekolah, kanas betul atau bukan? Bawabun. Ya, betul. Berarti kalau digabung, haza, siapa tadi? Bawabun. Haza bawabun. Berikutnya, ini adalah seorang murid laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Haza tolibun. Ya, betul. Haza tolibun. Berikutnya, ini adalah seorang pegawai laki-laki. Haza muwazzafun. Haza muwazzafun. Baik, betul. Ini adalah seorang pedagang laki-laki. Haza bai'un. Ya, betul. Haza bai'un. Ini adalah seorang tukang bersih-bersih laki-laki. Haza kannasun. Haza kannasun. Ya, betul. Oke, sekarang berikutnya yang man hazihi. Siapakah ini? Nah, oke, sekarang apa bahasa Arabnya ini seorang guru perempuan? Hadhihi mudarrisatun.
Hazihi mudarrisatun. Baik, betul. Bahasa Arabnya ini seorang murid perempuan. Hazihi talibatun. Hazihi tolibatun. Berikutnya, artikan ke bahasa Indonesia. Hazihi bawabatun. Apa artinya? Ini satpam perempuan. Ya, betul. Ini Berikutnya, artikan ke bahasa Indonesia lagi. Hazihi bai'atun. Ini pedagang perempuan. Perempuan. Ya, betul. Ini adalah pedagang perempuan. Berikutnya, artikan ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Ini adalah seorang pegawai perempuan. Hazihi muwazzafun. Hazihi muwazzafun apa muwazzafatun? Muwazzafatun. Ya, thayyib, muwazzafatun ya. Fokus, perhatikan penggunaan tak yang terakhir ini. Ya, jadi ini tak terakhir disebut sebagai tak marbuto yang mengidentifikasikan, yang mendefinisikan, mengartikan dia adalah seorang perempuan. Ini kan ada tun semuanya nih. Mudarrisatun, kanasatun, lalu ada tolibatun, muwazzafatun, bai'atun, bawabatun. Nah, mereka ini adalah semuanya seorang perempuan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini artinya ya. Haza. Haza adalah ini yang untuk laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kalau hazihi, ini untuk laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Taib, sampai sini bisa dipahami penggunaan haza dan hazihi? Bisa. Ya, kalau hazihi itu pasti dia digabungkannya dengan yang akhiran menggunakan tamar buto. Ya, ini kan karena satun pakai tamar buto. Mudarisatun juga pakai tamar buto. Tolibatun juga pakai tamar buto. Lalu apalagi? Ada muwazzafatun, dia juga sama pakai tamar buto. Terus dia ada bai'atun, dia juga pakai tamar buto. Terus ada bawabatun, dia juga sama pakai tamar buto. Jadi semuanya kalau hazihi itu untuk seorang perempuan. Ini ada gambarnya. Haza, ini anak laki-laki, rambutnya pendek. Ya, kalau hazihi, ini anak perempuan ditandai dengan dia menggunakan jilbab. Oke, baik. Sil ila suratil munasibah. Hubungkan gelembung dengan kotak yang sesuai. Hazi, haza, hazi, haza. Oke, baik. Boleh dihubungkan. Silakan. Ini ada hazi dan haza. Silakan ditarik balonnya. Dianya untuk perempuan apa laki-laki. Ini ada contohnya. Haza. Ini ke sini. Set. Ya. Hazihi dia untuk ke sini. Silakan dihubungkan. Ya, Toib, betul. Aisyah. Siapa lagi? Ya, Eza. Siapa lagi? Eza lagi. Bening. Udah semua ya? Oke, baik. Aisyah, Eza. Oke, sudah semua. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, tidak ada. Oke, baik. Berikutnya. Sil bainal jumlah wa surah al-munasibah. Hubungkan gambar dengan kalimat yang sesuai. Al-muwazzafu fi maktabil idarah.
Nah, ini ya. Oke, boleh disambungkan lagi? Ya, silakan. Ya, betul nggak? Oke, cukup. Kita akan jelaskan. Al-muwazzafah artinya pegawai perempuan. Nah, di mana pegawai perempuannya sedang berada? Di sini gambarnya adalah dia sedang berada di dalam idaroh. Idaroh. Apa itu idaroh? Siapa yang tahu? Apa arti dari kata idarotun atau al-idaroh? Idaroh artinya adalah, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu idaroh? Oke, baik. Pegawai perempuan kerjanya di dalam mana? Di dalam kantor. Nah, idaroh artinya adalah kantor. Ya, jadi pegawai perempuan di dalam kantor. Maktabil idaroh itu artinya adalah bagian kantor. Ya. Berikutnya, al-mudarrisu fil fasli. Ini tadi sudah. Kira-kira apa arti dari al-mudarrisu fil fasli? Siapa yang tahu? Seorang guru. Seorang guru di dalam Kelas. di dalam al-fasl. Apa artinya fasl? Kelas. Ini dia apa? Dia ngajarin di dalam mana nih? Kelas. Ya, betul. Jadi al-faslu artinya adalah kelas. Guru di dalam kelas. Lalu berikutnya, al-bawwabu amamal madrasah. Apa artinya? Siapa yang tahu? Al-bawwabu amamal madrasah. Siapa yang tahu? Silakan. Satpam laki-laki. Satpam laki-laki ada di depan sekolah. Ya, betul. Satpam laki-laki ada di depan sekolah. Ya, karena sesuai gambar, dia sedang berada di depan sekolah. Baik. Berikutnya, lagi kita hapus dulu. Sil bainal jumlah wa surah al-munasibah. Hubungkan gambar dengan kalimat yang sesuai. Oke, boleh lagi? Dihubungkan, tarik garis, dijodohkan. Silakan. Ada 3 soal. Ya, Aisyah. Oh, dihapus. Salah berarti. Oke, baik. Siapa lagi yang belum? Denny belum, Denny. Ada siapa lagi sih? Bening belum. Nenden. Silakan dihubungkan. Sudah? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, coba kita artikan. Al-ba'i'atu fil maqsof. Apa artinya al-ba'i'atu fil maqsof? Siapa yang tahu artinya? Ini tadi pada nyoret-nyoret ke sini nih gambarnya nih. Nah, sekarang coba artikan. Apa itu al-ba'i'atu fil maqsof? Siapa yang bisa? Silakan.
Orang pedagang perempuan. Pedagang perempuan di dalam kantin. Ya, betul. Pedagang perempuan di dalam kantin. Betul ya? Pedagang perempuan di dalam kantin. Ya, betul. Berikutnya, apa ini? At-thalibatu fil fasli. Coba Murid siapa yang bisa perempuan di dalam mengartikan? kelas. Tayyib, betul. Murid perempuan di dalam kelas. Berikutnya, al-kanasu fil madrasati. Pembersih laki-laki di dalam sekolah. Ya, betul. Pembersih laki-laki berada di dalam sekolah. Al-kanasu fil madrasati. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya, ini kita bersihkan dulu. Baik, kita lanjut. Intajun nasi jama'iyan hayanaktub. Ini adalah menulis ro, ri, ru. Ini sambungannya. Oke, baik. Al-an dauruka. Darosun. Nah, ini adalah mengurai dan menyambung kata. Jadi dari huruf-huruf disambung menjadi sebuah kata bahasa Arab. Kalau ini mengurai dari kata bahasa Arab diurai menjadi satu huruf. Oke, baik. Huruf hijaiyah sudah hafal semua? Hafal ya? Coba. Ini huruf... Bentar. Ini huruf apa? Sin. Ya. Ini huruf apa? Mim. Betul. Ini huruf apa? Fa. Ini apa? Shin. Ya, shin atau sya. Ini huruf apa? Ain. Ain, betul. Ini huruf apa? Ya. Ini huruf apa? Alif. Ini huruf apa? Hamzah. Hamzah. Oke, baik. Sudah hafal ya huruf hijaiyah ya? Oke, baik. Berikutnya adalah ini mohon huruf hijaiyah. Ad-darsu asani. Ad-darsu asani pelajaran kedua. Pelajaran kedua yaitu mengenai al-adawatul madrasiyah. Nah, al-adawatul madrasiyah. Siapa yang tahu apa arti dari al-adawatul madrasiyah? Benda-benda yang ada di sekolah. Benda-benda yang ada di sekolah. Kurang tepat. Siapa yang tahu? Barang-barang yang ada di sekolah. Alat sekolah. Ya betul. Siapa tadi tuh? Yang terakhir. Alat-alat Sekolah. Alat-alat sekolah. Tapi lebih simpelnya lagi, ini kalau kita artikan ke bahasa Indonesia artinya bukan alat-alat sekolah, tapi lebih tepatnya adalah peralatan sekolah. Ya, lebih tepatnya adalah peralatan sekolah. Al-adawatul madrasiyah, coba sebutin. Ada apa aja sih al-adawatul madrasiyah biasanya dalam bahasa Indonesia dulu? Coba sebutin, ada apa aja? Pulpen, pensil, Pulpen,
Buku. Pensil. Penghapus. Buku. Penggaris. Penghapus. Penggaris. Terus apa lagi? Tempat pensil. Tempat pensil, rautan. Krayon. Tas. Pensil warna. Pensil warna. Cat. Cat. Ke sekolah bawa cat. Iya, kalau ada prosesi menggambar pakai air, cat. Oh, cat air. Ya, cat air. Kirain cat yang besar itu buat ngecat tembok. Ya. Oke, jadi al-adawatul madrosiyah itu adalah peralatan sekolah. Tadi sudah disebutkan oleh adik-adik semua, ada pulpen, buku, rautan, penghapus, lalu ada cat air, ada krayon, ada penggaris, mungkin ada busur, ada jangka, ya, lalu ada tas, ya, lalu ada buku tulis dan lain sebagainya. Pokoknya itu semua yang termasuk ke dalam peralatan sekolah kita menyebutnya sebagai al-adawatul madrosi. Ya. Oke, baik, coba bareng-bareng kita ucapkan peralatan sekolah dalam bahasa Arab. Boleh dihidupkan mikrofonnya? Silakan dihidupkan mikrofonnya. Al-adawatul madrosiyah. Silakan diulangi. Adawat. Satu kali lagi. Al-adawatul madrosiyah. Ya, baik. Di sini ada dua kata. Yang pertama ada al-adawatu dan ada al-madrosiyatu. Ya, ini satu, ini dua. Ada dua kata, al-adawatu dan al-madrosiyatu. Kalau diartikan peralatan sekolah, ini juga ada dua kata, peralatan sekolah. Kalau kita pisah, coba apa arti atau apa bahasa Arabnya peralatan? Ada waktu. Oh, iya, betul. Berarti kalau sekolah bahasa Arabnya adalah al-madro, al-madrosiyah. Kenapa dia pakai siyah, nggak langsung aja al-madrosah? Karena dia di sini menyebutkan fungsi daripada penggunaan katanya. Jadi ini adalah merupakan al-ma'ruf, ya, mudhof ilaih, al-adawatul madrosiyatu. Adawat ini artinya peralatan dari kata adawatun. Jadi adawatun, adawatani, adawatun. Terakhirnya wa-nya panjang lalu menggunakan tak tanis dua. Nah, ini aslinya adalah tak marbuto, tapi karena dia digunakan sebagai peralatan tuh banyak berarti ya. Kalau alat itu cuma satu, tapi kalau peralatan itu bisa lebih daripada satu. Ya. Oke, baik. Nanti untuk kosakatanya kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada? Wah, ini semangat banget ya kalau sudah mau selesai. Oke, baik. Siapa yang sudah mengambil rapot di sekolah? Saya. Besok, Pak. Ya. Oh, besok masih besok ya? Iya. Ya, oke, nggak apa-apa. Siapa Siapa yang nilainya bagus? Aku belum tahu. Alhamdulillah. Kalau nilainya bagus, disyukuri. Kalau nilainya nggak bagus juga sama, disyukuri. Bersyukur, karena bersyukur nomor 1. Jadi nggak ada kata mengeluh. Ya kalau kurang bagus tinggal diperbaiki nanti pada tahun depan. Siapa yang naik kelas? Saya. Tahu. Oh iya, Bening belum tahu. Berarti Eza sekarang naik ke kelas berapa? 4. 4, alhamdulillah. Kalau Denny naik ke kelas berapa? Aisyah naik kelas berapa Aisyah? 4.
4. 4. Oh iya, sama Aisyah satu angkatan ya. Kalau Nendin? 3, Pak. Kelas Oh, 3. Nendin kelas 3. Oke, baik. Bening belum ya? Ya, mudah-mudahan di kelas selanjutnya nilainya bisa lebih baik lagi. Minggu besok saya kasih Belajar. tahu. Iya, baik. Belajarnya lebih semangat lagi. Ya. Oke, cukup anak-anakku yang soleh dan solehah. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Baik, Les. Pak Denny izin, Les. Silakan.